tahun 2007 2008 saya masuk, belum se-booming sekarang masalah green industry sustainability. Tapi itu dianggap buang apa, tidak menguntungkan sebetulnya secara bisnis. Tapi founder kita ini penting. Kalau kita mau bersaing katanya dengan negara secara internasional di bidang teknologi ya Kang, itu akan sangat susah mengejar. Bagaimana dengan Amerika, dengan Rusia dan sebagainya. Tapi kalau kita mengadu masalah alam kita, budaya kita bisa bangga di sana dan itu punya kesempatan. Jadi jangan disangka bahwa di hotel itu yang bekerja itu hanya jurusan perhotelan saja, jurusan NAHI atau pariwisata tidak. Mereka butuh support dari hampir semua jurusan. 2017 dapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata nomor 1 Good Governance di bidang Sustainable Tourism. Selamat datang kembali di Cinta MIPA episode 25. Pembicara istimewa hari ini adalah seorang ahli di bidang biologi yang telah mengukir jejaknya dalam keberlanjutan dan konservasi alam, yaitu Kang Henry Alisinger. Kang Henry Alisinger adalah lulusan biologi dengan kecakapan utama di berbagai bidang termasuk praktik pariwisata berkelanjutan, interpretasi biodiversitas, pengembangan masyarakat, dan manajemen kegiatan konservasi. Saat ini, Kang Henry menjadi Sustainability Manager dan Environment Naturalist di Banyan Tree Bintan Resort sejak Agustus 2008. Beliau memimpin keberlanjutan, CSR, dan Conservation Lab perusahaan. Sebagai koordinator untuk 24 properti di 9 negara di Asia Pasifik, Kang Henry memastikan praktik pariwisata berkelanjutan mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan serta standar EarthCheck. Kang Henry tidak hanya bekerja di dalam kantor, beliau juga seorang inisiator dan kepala Forum Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Bintan serta kepala Departemen Lingkungan dan Komunitas Forum CSR Kabupaten Bintan. Pengalaman pendidikan dan sertifikasi Kang Henry adalah gelar biologi dari Universitas Padjadjaran, mentorship dari BTGF atau Cardiff University, dan program pengembangan manajemen dari Banyan Tree Management Academy. Sebagai pendukung kuat konservasi, Kang Henry juga aktif di Organisasi Nasional Pariwisata dan telah mendapatkan berbagai sertifikasi seperti pelatih utama EarthCheck. Mari kita simak secara langsung dan dengarkan wawancara eksklusif kami tentang tantangan dan keberhasilan dalam memadukan pariwisata dan pelestarian alam. Dalam Cinta MIPA episode 25 dengan judul Menghijaukan Bisnis, Peran Biologis dalam Keberlanjutan Industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam, selamat datang di podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Acara ini digagas dan diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FMIPA Unpad. Acara ini kami dedikasikan buat adik-adik kami yang di kampus, kemudian rekan-rekan alumni. Ayo kita tampilkan alumni-alumni kita, dan di situ kita mungkin belajar lagi tentang pekerjaan beliau, industri beliau, tantangan ke depannya, peluang ke depannya. Dan kalau di edisi-edisi sebelumnya tentu kita membahas banyak cerita bagaimana berjuang di kampus gitu. Jadi saya coba kirim agak keluar. Sebelumnya kita bicara past, kita sekarang bicara futures, karena saya rasa juga adik-adik sekarang udah beda generasi gitu ya. Ini saya lihat hampir berapa 20-an episode kan kebanyakan tuh di angkatan 90-an pesertanya, tamunya. Jadi kita bisa bicara itu tentang dinamika tahun itu. Tapi saya pikir anak-anak milenial agak kurang nyangkut di situ. Nah, menggabungkan dua-duanya tentu akan lebih panjang. Jadi izin saya pakai prerogatif saya sebagai host. Kita coba tampilkan lebih pada dinamika industrinya si tamu. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Saya sangat senang hari ini. Itu judulnya Menghijaukan Bisnis, Peran Biologis dalam Keberlanjutan Industri.
saya rasa kalau izin saya revisi dikit, mungkin keberlanjutan ekonomi, jadi nggak industri aja, karena di industri itu bisa kemana-mana, tapi rasanya industri di kita masih dianggapnya produk gitu ya. Nah, sementara ini lebih ke services industri. Tamu kita Kang Henry Alisinger. Beliau ini kalau CV-nya benar-benar bergerak di environmentalist ya, dan bekerja di grup besar Banyan Tree. Ya, Banyan Tree ini hotel. Kalau Anda yang ngikutin atau tahu sedikit tentang hotel industri, koreksi kalau salah ya Kang Hendri. Banyan Tree itu levelnya hotel-hotel network besar ya. Four Seasons, Kempinski, betul ya. Kemudian Gitu. apa namanya, Hyatt. Gitu. Tapi saya rasa memiliki penawaran yang unik ke market. Dan salah satunya itu tentang green economy. Kang Henry, silakan perkenalkan dirinya dulu. Ya, nanti kita akan langsung tajam, langsung kita kasarnya kalau main band itu kita langsung di high peak-nya dulu. High peak, kenalin dulu, nanti saya akan tanya benar-benar langsung ke inti di intinya Kang. Silakan dulu Kang Henry, silakan. Itu, hatur nuhun ya Kang Nandar, Kang Didi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hatur nuhun pisan undangannya. Ya, kalau diperkenalkan ya udah ada sebetulnya di pengumuman ya. Saya angkatan 94 dan saya sekilas tadi ngelihat klip di awal yang diputar oleh Kang Didi merasa senang sekali karena yang aktif di IKA MIPA Unpad ini kebanyakan di teman-teman saya satu angkatan 90-an gitu ya. Saya pada kenal tuh sebagian besar. Itu yang dulu aktif jadi di MIPA masih ada, jadi masih yang di jurusan dan lain sebagainya itu saya sangat senang sekali. Dan ya masih ada kelanjutannya dan saya komunikasi juga dengan teman saya yang satu angkatan di fakultas lain angkatan 94 di FISIP. Dia iri katanya, kok di MIPA masih ada yang acara gini, di kita nggak ada. Ya bikinlah di FISIP, saya seperti itu. Masa kenapa di FISIP nggak ada, di MIPA ini kita bisa bersilaturahmi, khususnya dengan saya senang sekali dengan setelah beberapa tahun mungkin dengan dunianya masing-masing bisa bernostalgia, bersilaturahmi sambil sharing, mungkin ada mahasiswa atau muda yang mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Saya tidak melihat banyaknya yang hadir hari ini juga, tapi yang pasti ini direkam dan mungkin tidak bermanfaat langsung sekarang, tapi rekaman ini mudah-mudahan bisa ada manfaatnya nanti ke depannya. Ya, jadi perkenalan sendiri dari saya tadi sudah dijelaskan sama Kang Nandar, betul saya Banyan-Tree Hotel dan Resort, yaitu grup perusahaan pariwisata lah. Tadi sudah disebutkan semacam kalau hotel-hotel besar yang setara Four Seasons dan itu sudah lama ratusan tahun mungkin berdirinya. Banyan-Tree itu hotel muda gitu yang pusatnya masih di Singapura, didirikan tahun 92-an. Jadi masih relatif muda, mau merayakan anniversary yang 30 nih tahun ini itu tahun depan itu. Jadi masih sangat muda. Tapi perkembangannya alhamdulillah sudah cukup pesat. Jadi sekarang sudah ada 74 resort di dunia yang setara hotel bintang 4, bintang 5, dan dalam 3 tahun ke depan target kita jumlahnya double dari yang sekarang. Jadi cepat sekali. Jadi kalau di Indonesia sendiri yang awalnya berdirinya itu di Phuket, yang kedua di Maldives dengan terumbu karangnya dan lain sebagainya. Yang fenomenal kalau di Phuket, kalau saya jelaskan, yang dia bisa mengkonversi yang tadinya lahan bekas tambang menjadi resort bintang 5, ada Laguna Phuket namanya itu, menjadi yang bermanfaat, lingkungan lebih bagus, secara masyarakat juga lebih bagus. Kalau di Maldives yang fenomenal waktu itu didirikannya Marine Line pertama di Maladewa itu oleh Banyan-Tree Maldives. Dan yang ketiga didirikan di Banyan-Tree Bintan tahun 94 ya. Nah, di Indonesia sendiri sekarang sudah ada 4 Bintan, di Bali ada 2,
yang baru buka di Yogyakarta, sebentar lagi lagi prekonstruksi di Lampung, nanti juga ada beberapa di resort lain, dan mudah-mudahan saya juga lagi mendengar dia lagi mulai survei juga ke daerah Sumedang. Mudah-mudahan ke depan ada hotel grup Udah, kita di Sumedang. sebelah mana ya? Jadi makanya kemarin kita sempat ada proyek CSR-nya dulu masuk Banyan Trigoba Foundation dengan yang ada di Bandung, apa proyek ya semacam itulah gitu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Mungkin di bisnisnya ya core bisnisnya di hotel resort, tapi kalau kerja saya spesifiknya saya background saya bukan di resort perhotelan, beda. Jadi karena saya lulusan biologi, justru mereka meng-hire saya waktu itu karena di Bintan punya yang namanya conservation lab. Di conservation lab itu visi misinya waktu itu bayangkan tahun 2007 2008 saya masuk, belum se-booming sekarang masalah green industry sustainability. Tapi itu dianggap buang apa tidak menguntungkan sebetulnya secara bisnis. Tapi founder kita ini penting. Jadi waktu itu hotel itu berjalan harus ada orang yang punya bidang di sana, yang ya tugas saya waktu itu memang lebih ke konservasinya sebetulnya, bikin education untuk tamu yang green activities. Dan nah sekarang bergeser dari mulai tidak hanya conservation yang dibutuhkan perusahaan, istilahnya yang tadinya saya ngurusin conservation CSR waktu dulu corporate social responsibility, sekarang lebih ke sustainability, lebih jauh lagi. Jadi bagaimana saya juga belajar tentang operasional hotel bisa lebih efisien, lebih green lagi. Jadi saya harus bekerja dengan lintas departemen, dengan engineering misalnya, bagaimana itu bisa eh, karbon emisinya bisa ditekan, sampahnya seperti apa, pemakaian air seperti apa, penggunaan bahan kimia juga yang lebih ramah lingkungan seperti apa, dan lain sebagainya. Itu semua bagian saya. Jadi dan saya pun tidak hanya di Bintan, saya dipercaya juga di perusahaan sekarang di klaster 3 di ada 24 properti yang saya koordinasikan di Banyandri Group ini. Mungkin itu kepanjangan ya pendahuluannya. Apa ya? Ya, ini justru saya mau Ya, ekspor situ ya. ya, Kalau saya kebetulan karya kita mirip-mirip, saya di green ya, industry. Sekarang saya baru 6 bulan lagi di green industry. ya. Eh, ya buat adik-adik terutama biar wawasannya nambah. Mm-mm. em, Biologis di hotel itu Anda pasti bertanya-tanya. Biologis di hotel. Jadi saya pengen Kang Henry justru eksplor lagi di situ. Iya. Jadi kalau saya rangkum buat yang dengar nanti ya, Mm. eh, kalau sebelumnya itu mungkin pelengkap gitu ya. Jadi apa namanya ya biar tidak banyak limbah segala macam ya, CSR gitu ya. Nah kemudian CSR itu sendiri sekarang bukan pelengkap lagi, itu menjadi portofolio gitu ya, Iya. portofolio industri. Dan green, being green itu sudah menjadi portofolio, jadi pembeda ya, betul ya Kang ya. Saya mau Akang justru untuk menggambarkan sedikit daily activities Anda sebagai apa section di situ ya, atau head of section apa, dan kalau saya kurang pernah dengar itu kan yang namanya being green itu ada capaian-capaian kan. Mungkin Betul. kan Henry bisa sangkutkan juga dengan MDG, SDG, betul nggak? Dan itu which Betul. is itu istilahnya ilmu-ilmu perpaduan itu antara MIPA dan HI sebenarnya. Jadi ada hubungan internasional di situ, tapi parameternya parameter MIPA semua. Dan bagi saya ini apalagi ya Unpad yang pilar ketiganya itu lingkungan, kalau kita lost this opportunity, terus sekarang not leading at all, leading itu ya di regulasinya, di regulatornya, di people-nya, kita tuh diketahui sejarah dari sebelum orang happy ke lingkungan, kita udah statement kita adalah pendekar lingkungan, betul nggak Tam? Kemudian ISIS itu tahun 80-an, saya nggak tahu tahun berapa, pokoknya kita masuk kuliah tahun 90 udah nomor 3 adalah lingkungan. Ketika lingkungan belum seksi gitu ya. Ketika sekarang akan seksi, ternyata yang mengisi pos-posnya itu nggak ada anak Unpad, itu kan ngeraken gitu kan menurut saya gitu. Jadi saya justru pengen Kang Henry mau mengekspor this to what is happening di industri Kang Henry
di industri hotel dan tentang green itu apa yang akan terjadi dan apa yang ke depannya. Jadi saya malah pengen tegasin. Silakan Kang Henry. Ya, betul. Terima kasih Kang Nandar. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi, tugas utama ya saya itu ya sebagai dari title awalnya environment naturalist tadi. Jadi di hotel itu, memang hotel saya itu unik ini di Banyantri Bintan ini. Jadi dia ada tertera dalam visi misi perusahaan itu. Visi misinya itu ingin memberikan salah satunya selain tentunya perusahaan dibuat untuk keuntungan ya, untuk para pemegang saham dan lain sebagainya itu udah jelas yang utama. Selain itu dia ingin memberikan extraordinary experience untuk tamunya yang tidak biasa. Kemudian juga selain itu dimanapun Banyandri berada, si hotelnya ini bagaimana dia bisa memanfaatkan lebih tidak hanya untuk profit keuntungan perusahaan, dia ingin memberikan dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan dimanapun itu. Nah, ini bagaimana caranya untuk memberikan dampak positif lingkungan dan masyarakat ini? Tentunya tadi betul karena Banyantri hotel yang global internasional dari yang tadi itu, kita juga mengacu kepada referensi yang secara internasional juga, salah satunya SDGs. Jadi kita punya pilar dalam sustainability itu yang mengacu ke SDG itu kita sebutnya, kalau di SDGs itu kan ada pilarnya itu ESG, Environment, Social, and Governance. Ada 3 pilar itu. Nah, di Banyantri diterjemahkan 3 hal itu. E-nya itu sama environment, S-nya itu sosial, kemudian yang G-nya itu governance itu ke responsibility itu. Jadi ini 3 hal ini tidak jauh-jauh dari itu. Saya bekerja itu berdasarkan 3 pilar ini. Nah, tentunya dari 3 pilar ini yang tugas utama dari saya itu karena ini di bidang pariwisata, bagaimana harus engagementnya itu ada 3 main stakeholder yang harus saya libatkan. Ada pertama tamu, ya, kemudian juga masyarakat dan karyawan, ya. Tamu, masyarakat, dan karyawan nanti saya sebutkan satu-satu. Gimana cara ngelibatkannya? Kalau tamu tentunya dia karena dia stay di sana, kita tidak hanya mau tamu untuk stay, tapi kita sebutnya itu experience. Kalau dijabarkan experience itu detail ya, dari mulai booking dan lain sebagainya. Tapi bagian saya di lapangannya lah gitu kurang lebih. Jadi dari daily activities tamu itu ada kegiatan yang sifatnya green, dan ini relate sekali dengan pengalaman saya waktu di biologi. Waktu Kang Didi dulu masih ingat, kita ada pendidikan cinta alam, ada ke Kiara Payung waktu itu ya, bawa anak atau camping dan lain sebagainya. Dan itu sangat menginspirasi saya untuk membuat kegiatan yang agak serupa di sini. Jadi buat jalan ke hutan, menerangkan tentang tumbuhan, menerangkan tentang hewan. Terus yang paling ikonik, yang paling disuka sama tamu di sini, tentunya ini juga terinspirasi oleh dosen saya dulu ya, waktu Pak Prihadi waktu itu mungkin sudah, atau Pak Oman udah almarhum waktu itu. Kalau kita mau bersaing katanya dengan negara secara internasional di bidang teknologi ya Kang, itu akan sangat susah mengejar. Bagaimana dengan Amerika, dengan Rusia dan sebagainya. Tapi kalau kita mengadu masalah alam kita, budaya kita bisa bangga di sana. Dan itu punya kesempatan. Nah, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Kalau khususnya yang ada di Bintan, dia punya apa sih? Pohon apa di sana? Binatang apa yang unik? Dan itu bidang saya waktu itu. Dan saya belajar dari dosen-dosen. Nah, Indonesia kaya raya dengan keragaman, dan memang itu betul. Dan itu sangat disukai oleh wisatawan yang ada di sana. Saya bisa menerangkan lebih detail kenapa ini binatang ini unik, kehidupannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi kegiatannya itu ada yang mulai di darat seperti pengamatan burung, ada yang sampai night walk, ada yang sampai yang paling ikonik itu konservasi penyu, pelepasan tukik gitu. Banyak melakukan apa kita bikin yang uniknya seperti apa. Sampai ada kegiatan yang hanya presentasi gitu tentang hutan di sana. Suka itu tamu. Ini hutan di sini uniknya apa? Ada burung apa? Pohon ini apa? Dan itu selain itu, nah bagaimana itu yang kegiatan secara garis besar di tamunya ya. Kemudian di dalam kegiatan di hotel itu kita ada yang namanya green imperative fund, namanya funding mekanismenya
tamu itu diajak untuk berkontribusi. Silakan kalau mau nyumbang kegiatan sustainability lingkungan, ini $2 misalnya per malam, $1, nanti hotel akan match dengan jumlah yang sama. Nah, uangnya ini nanti akan dipakai untuk kegiatan CSR, sustainability, tapi tidak untuk hotel, lebih keluar. Nanti kegiatannya ada semacam nanam pohon dengan masyarakat. Nah, ini kita tadi di tamu ya, bagaimana dengan kegiatan di masyarakatnya nih? Stakeholder kedua di community. Kita buat ada kegiatan salah satunya yang rutin, kegiatan nanam pohon. Itu karena berhubungan dengan climate change misalnya. Ya, untuk menyerap karbon emisi, kampanye tentang perubahan iklim. Kemudian juga kita punya, kalau sosialnya ada program signature namanya Seedlings, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu di sini untuk dia bisa bersekolah di tempat yang bagus, seperti bersaing dengan tempat yang lain, dan sudah banyak yang bisa merasakan manfaatnya dari tidak mampu menjadi dia bisa bersekolah misalnya di universitas ternama di Jawa sampai dia bisa dapat pekerjaan. Itu salah satu contohnya, banyak lagi seputar itu ya. Kemudian kalau di governance-nya, di responsibility-nya, salah satunya apa yang kita lakukan adalah ya harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku di sana misalnya. Terus juga ada sertifikasinya gitu di sana. Sertifikasinya kita pakai yang karena kita global juga kita pakai Earthcheck misalnya. Nah, dalam sertifikasi itu ada yang dinilai itu banyak tuh tentang pemakaian energinya bagaimana di hotel supaya bisa, jadi kita bisa tahu dengan mengukur itu pemakaian konsumsi energi ini apakah sudah dibandingkan dengan hotel serupa kita di atas atau di bawah atau seperti apa ya. Demikian juga dengan air, demikian juga dengan sampah, di mana itu bisa ditekan terus bagaimana bisa di reuse, di recycle, terus juga pemakaian bahan kimia ya, diusahakan misalnya pemakaian bahan kimia untuk mencuci pakaian di laundry misalnya, cari bahan yang biodegradable misalnya seperti itu, yang punya sertifikat dan lain sebagainya. Jadi tapi yang namanya sustainability itu terus terang tidak langsung apa, is a journey gitu ya. Tiap tahun itu ada tantangan dan ada yang harus dikerjakan dan tidak pernah selesai. Intinya seperti itu. Jadi kurang lebih itu gambarannya, ada 3 pilar dan juga saya harus bekerja sama dengan 3 stakeholder utama. Itu tadi ada tamu, ada masyarakat, dan karyawan-karyawan juga menurut saya itu kita perhatikan penting karena di sini di Bintan sendiri ada 400 karyawan lebih. Bagaimana kita juga menyadarkan karyawan tidak hanya mereka datang niatnya cari uang dan sebagainya. Saya juga membuat modul memberikan sustainability awareness dan lain sebagainya. Mereka juga harus ikut bersama-sama, bahkan ada yang disebut kita itu pro bono days, dalam 1-2 hari setahun dia harus ikut kegiatan lingkungan dan masyarakat misalnya. Itu salah satu bentuk yang keunikan dalam kegiatan hotel kami di Bintan, di Banyanti lah khususnya. Itu kan. Kang Eri sebentar, itu kan kerjaan-kerjaan yang tadinya itu lebih ke manajemen ya, Ya. Saya mau menukir gak, katakanlah adik-adik yang nanti entry level ya. Dulu saya pernah di perusahaan 10 tahun lalu pernah terlibat waktu itu Green belum terlalu seksi saat. Betul. Teman terlibat untuk ke situ kita mau klaim berapa ya, dulu kan kita udah dengar carbon credit, kita mau klaim. Itu ada proyek sederhana tuh, mengganti bohlam kantor, menghitung berapa air yang keluar di Noer, bisa ditekan apa enggak, kemudian reuse the water, which is itu bagi saya untuk entry level anak-anak MIPA itu sangat teknis. Itu ada nggak job-job seperti itu yang kalau sekarang kan kita lihat tuh bakal bisa menjadi ke carbon trading tuh? Ada nggak? Iya, ada. Sebetulnya itu kan di hotel tuh banyak dibagi-bagi, seperti halnya di engineering. Ya. Engineering paling banyak tuh staffnya ya. Paling banyak. Engineering itu dia harus mencatat, kayak misalnya di tiap blok itu ada pemasangan submeter atau meter reading. Itu harus dicatat tuh tiap hari. Pelaporannya dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga kalau berhubungannya dengan mahasiswa, kami juga memfasilitasi setiap tahunnya
mahasiswa untuk magang dan lain sebagainya, dan ya dia bisa membantu. Taruhlah staf saya di sini tidak banyak, staf yang langsung di bawah saya di sini ada 2 orang, dan juga ada 1 mahasiswa yang lagi intern, biasanya 1-2 orang juga, ada yang skripsi, dan itu bagian dari membantu tugas kita juga gitu. Kalau yang paling sederhana misalnya dari biologi, kita ada reguler yang namanya monitoring di recheck di laut tentang biodiversity ikan dan terumbu karang, dan juga di darat burung. Jadi kita harus mengetahui misalnya operasional hotel terutama di resort itu kan memberikan dampak ya Kang. Dampak itu pasti secara langsung atau tidak langsung. Nah, indikator di darat lautnya seperti apa. Nah, itu untuk mahasiswa yang entry level itu khususnya di biologi itu sangat biasa dilakukan, mengecek bagaimana populasi kelimpahan terumbu karang ikan untuk bioindikator, dan juga untuk di daratnya burung dan lain sebagainya. Bahkan itu juga salah satu tugas yang misalnya jadi guiding tamu yang saya sebutkan tadi, itu biasanya oleh mahasiswa yang intensif di tempat tiga atau yang baru masuk seperti itu. Mereka sering melakukan itu. Paling saya kalaupun mereka lagi ada halangan dan sebagainya, baru saya turun, dan saya senang juga melakukan itu sambil olahraga gitu ya. Keringetan, jalan-jalan ke hutan, dan sampai sekarang masih senang saya melakukan itu gitu. Gitu. Jadi banyak sekali. Kalau di uniknya Kang, kalau di dunia resort hotel itu, kalau saya bilang itu hampir semua jurusan yang ada di universitas itu ada. Dari mulai, coba bayangkan, dari sosial, teknik dan lain sebagainya. Bahkan di salah satu hotel di Bangkok, Banyantri Bangkok, itu general manajernya itu jurusan sejarah gitu, perempuan. Jadi segala macam. Saya baru tahu bahwa, jadi jangan disangka bahwa di hotel itu yang bekerja itu hanya jurusan perhotelan saja, jurusan NAHI atau pariwisata, tidak. Mereka butuh support dari hampir semua jurusan. Di HRD udah jelas ya, ada jurusan psikologi, ada, kalau di MIPA yang masuk paling ya itu juga hampir masuk juga di fisika, di di teknik ya, di engineering misalnya, di kimia juga ada bagiannya gitu, pengecekan air misalnya. Ya kan, air limbah itu kan itu mesti dicek juga tuh, DOD, COD, dan lain sebagainya, ada baku mutunya ya. Tapi ya itu harus sama yang terakreditasi ya oleh lembaga, tapi kita mesti tahu lah bagaimana kita bisa memaintain yang apa, buangan air, buang limbah dan lain sebagainya kayak gitu. Kang, Banyantree Bintan ada berapa kamar? Yang di sini ya, di Laguna Bintan itu kurang lebih 300. Kita ada 3 resort Kang di sini. 300. Ya, namanya Angsana, Banyantree, Kasia, ABC, ditambah Laguna Golf. Luas total seluruhnya ada 220 hektar, 380 kamaran totalnya. Tapi Banyantree Bintannya sendiri hanya 70 villa. Banyantree Bintan Villa, kalau Angsananya itu ya 120-an Di Bintan Banyantree Group 300 room. ya, 380 kurang lebih. Worldwide Banyan Group berapa room? Itu banyak, puluhan ribu lah, puluhan ribu ya. Puluhan ribu. Ribuan ya, ya. Karena kan Sampai 20.000 kan? 70 properti, 74 properti. 70 kali 300 udah 300, tapi kan ya ribuan lah. Saya kurang tahu persis ya. kayak gini, maksud saya kita sekali lagi tujuan kita sekarang kan kita mau buka wawasan, karena kan Ya, kebetulan saya di industri sebelah ada green juga. Teman-teman begini, Bintan 300 kamar, di total 70 properti, katakanlah 21.000 kamar, betul ya? ya, Anda kalau masuk ke hotel, ini sekali lagi ini MIPA banget, pekerjaannya MIPA banget, dan saya rasa di depan itu we really need that one gitu ya. Kalau Anda masuk hotel dan kemudian di laundry itu ada plastik laundry. ya, Ya. Plastik laundry itu beratnya sekitar 5 gram. ya. 21.000 kamar kali 5 gram itu 105.000 gram. Berarti ada 105 kilogram waste, plastic waste every day of Banyan Group. Ya. Nah ini yang kalau kita Unpad, apalagi MIPA yang jadi core-nya lingkungan klaim,
Anda bisa, sorry, saya melebar ya Kang Henry. Kalau di situ tuh everybody coming to the room dan kemudian mereka klaim saya untuk laundry saya pakai plastik ramah lingkungan and I contribute 5 grams sebagai tamu, itu dia akan arahnya bakal ke carbon trading. It's very simple dan very promising. Dan sebagai groups, Banyan akan mereduce carbon emission atau 100 kilogram per day. Nah ini teman-teman, ini MIPA banget. Itu baru dari laundry. Can you imagine itu nanti pemakaian sabun, pemakaian sampo, listrik di lampunya. Yang ini yang saya lihat ke depan itu parameternya itu. Makanya saya tadi pancing Kang Henry. Silakan dieksplorasi Kang Henry. Apakah sudah masuk menjadi bukan service lagi, itu marketing claim ya, marketing claim. Kalau this is Banyan, kita berpindah lampu 20.000 kamar dari 90 watt ke 50 watt itu kan, tapi lumennya sama, itu kan mengurangi emisi karbon 40 watt kali 20.000 lampu, itu enggak? Ya. Nah ini masuk ke situ nggak Kang? Saya nggak bicara di Bintan ya, karena Bintan itu posisinya kan memang resort dan relax resort ya. Tapi kalau yang saya lihat kayak di Bangkok, Dubai itu kan di tengah kota malah ya. Ya. Ada nggak wacana ke situ? Mohon maaf, saya tanyanya begitu. Ada nggak wacana ke situ? Karena Banyan saya lihat kan hotel yang memposisikan diri di situ gitu ya. We will reducing, apalagi udah menganut SDG segala macam. Ya. Bisa diekspor nggak Kang? Ya, betul. Itu salah satu concern kita. Malah itu masuk dalam yang namanya kita sebut tuh kalau di manajemen sedikit ya, KPI and scorecard, Key Performance Indicator. Sudah masuk KPI ya? Ya, jadi dalam menganut balance scorecard Kang, BSC. Betul. Ya kita kurang lebih pakai scorecard semacam itu. Jadi setiap sorry saya potong. Ya, scorecard baru atau balance scorecard? Dulu pernah pakai balance scorecard, sekarang scorecard baru yang lagi direvisi, diperbaharui. Iya, karena balance scorecard saya di Indonesia nggak sesuai. Iya. Pokoknya jadi garis besarnya gini Kang. Kan dreams-nya gitu kan 2030. Semua kan punya cita-cita 2030 tuh SDGs. Emission 0. Kita coba juga bertahap ke sana menurunkan 5%, misalnya energi carbon emission per tahun. Jadi kalau sekarang udah bagus, dituntut lebih bagus lagi, lebih bagus dan lain sebagainya. Dan itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kita kalau secara grup sudah di beberapa properti sudah melakukan. Itu kayak contohnya kalau di Bintan masih on progress sekarang. Salah satu contohnya masih sangat sedikit terus terang kita memakai yang namanya renewable energy, solar light, tapi kita lagi studi ini yang nama untuk power purchase agreement dan lain sebagainya, kan ada beberapa skema gitu ya. Power purchase agreement dengan PLN ya? Ya, dengan ada vendornya gitu misalnya. Nah, ini yang ini juga yang diharapkan kan PLN juga harusnya kalau yang paham tapi nggak usah dilanjutkan. Itu yang memang kalau kita salah satu ditekan juga masalah itu, karena kebetulan Banyan Tree Group itu kan perusahaan pusatnya di Singapura. Mereka juga yang tadinya tidak wajib dulunya di Singapura itu di-press juga, mereka harus membuat, dan laporannya kita ada audit dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya semacam laporan, dan saya nggak tahu di Singapura katanya itu akan berpengaruh ke pajak dan lain sebagainya kalau karbon emisinya tidak signifikan bisa diturunkan gitu. Itu ke financing. Iya, betul, ke financing. Dan untuk di plastik kita yang concern itu single plastic use. Pemakaian sekali pakai itu yang kita larang, dan yang paling besar kita bisa turunkan sampai 300.000 piece kalau di Bintan itu per tahun, atau hampir 50% single plastik itu dari plastik botol, alhamdulillah. Jadi yang tadinya tiap kamar pakai plastik botol, kita udah produksi water bottling sendiri. Buat drinking water. Signifikan, udah mereduce single itu banyak sekali. Udah kita ya sekarang pakai gelas botol, kita bikin sendiri. Pakai gelas ya. Jadi
ya dites juga. Cuman untuk mereduce sampai nol juga memang tidak mudah gitu. Nggak mungkin. Dari pakaian aja kan misalnya. Iya, berusaha lah sebelumnya juga beberapa tamu anehnya gitu. 90% tamu kita itu dari Singapura. Ya, Pada awalnya kita implementasi kalau kita masih memakai straw, misalnya plastik straw, dia malah nanya, kenapa masih pakai plastik straw di sini? ya. Bang Henry agak Caranya sedikit. sudah nggak boleh dan lain sebagainya kayak gitu. Udah ada ke sana sih. Ya, eh, Bang Henry, Tapi ya silakan. inti itu sudah ada Kang upaya berapa dan ya yang dilakukan memang sudah ada semacam itu KPI, scorecard dan semuanya bergerak dan tidak mudah terus terang untuk mencapai Ya, Kak, karena ini juga dibagi itu ada skop 1, 2, 3 misalnya Kang ya. Skop 1 yang dihasilkan oleh resort itu sendiri, kemudian yang paling susah itu dalam wisata itu skop 3. Bagaimana transportasi si wisatawan itu menuju lokasi. Itu juga yang jadi ya salah satu kendali di pariwisata lah dalam dalam tanda kutip yang kan karbon emisinya besar. ya, Makanya dalam kalau berbicara lebih besar lagi, ini bagaimana Pak yang harus pesawatnya juga harus ada apa kompensasi untuk karbon emisinya juga misalnya. Tapi itu masih ya itulah salah satu challenge-nya gitu ya. ya. Poinnya ini Gitu saya Kang. penekanan lagi. Jadi environmental itu Ya, will be already current and will be the future issue of the world. Oke. iya, Um, Unpad udah mengklaim untuk lingkungan tuh jauh sebelum itu jadi isu. Jadi kalau saya iya, kebetulan saya menjederhanakannya begini Kang. Sejak dunia menjadi modern, itu katakanlah 1850 ya. Jadi ketika dunia mm, terhubung semua dengan penemuan radio segala macam gitu ya kan kita jadi berkomunikasi ya. Itu setiap 20 sampai 50 tahun tuh selalu ada isu yang menjadi keterbelahan manusia gitu ya terpecah. Jadi 1850 orang iya, masuk ke apa revolusi industri, jadi berpindah tuh. Kemudian masuk habis revolusi industri pecah menjadi kemarahan terhadap revolusi industri itu akhirnya terpisah menjadi apa namanya ateis ya karena ngerasa kok diperbudak gitu kan. Nah, lahirlah komunisme gitu. Habis komunisme masuk ke era apa namanya dekolonialisasi ya kan sampai tahun 40 50. Habis 50 masuk ke era perang dingin. Anda lihat tuh manusia tuh berdebat terus perang dingin sampai tahun 90. Begitu 90 kita tuh angkatan 90 itu kan generasi yang tidak ada perdebatan di dunianya karena dunianya mulai terbelah gitu ya. Oh, sorry, terpolarisasi gitu ya. Ada Samuel Huntington mengatakan akan terjadi apa namanya kubu baru Islamik sama itu kan nggak terjadi. Kenapa? Karena nggak berpikirnya manusia pasti ada dua kubu yang akan berperang. Nah, 2000 ketika Al Gore mengatakan itu, bagi saya the newest issue yang sekarang lagi dibahas is green environment. yes, Dan itu akan menjadi topik yang akan dibicarakan dan kita ambil positifnya dulu. Any topic discuss itu akan berefek ke ekonomi. Betul nggak? mm, Media sudah pasti, kemudian scholar, siapapun yang ada di kampus itu akan menjadi terlalu banyak ide dan peluang untuk Anda memberikan report dan report itu akan dibeli oleh banyak pihak karena itu menjadi isu yang lagi tren gitu. Nah, ini kalau Unpad kita klaim we are on the environmentalist, tapi ketika orang lagi berpesta pora tentang environmentalist kita nggak punya apa-apa, kan sayang gitu. Betul nggak Kang? iya, Itu yang betul. saya lihat itu dari environmentalist itu, makanya saya happy dengan adanya Kang Henry bicara Ya, itu. Kang, sekarang saya agak meluas gitu ya. Apa namanya
bagaimana rasanya sebenarnya? Sorry, bagi saya sebentar sebelum itu. Saya mau nanya dulu, menurut Akang sekarang pada titik ini, who are you? Biologist, environmentalist, industrialist, atau apa namanya ya, marketing on greens inisiatif. Sebenarnya lebih tepatnya kemana? Gimana ya? Kalau saya di sosial media saya, di IG saya nyebutnya saya pegiat sustainable tourism gitu, karena saya penggerak lah gitu. Terus di Bintan terus terang salah satu yang saya cukup banggakan ya dari perusahaan juga kita membuat yang namanya Bintan STD Forum. Bintan Bintan apa? Bintan STD Forum itu Bintan Sustainable Tourism STD, Destination ya. Sustainable Tourism. Ya, Bintan Sustainable Tourism Destination Forum. Ini jelaskan sedikit agak menarik ini ceritanya. Jadi dulu itu tahun 2017 ya alhamdulillah kita dapat penghargaan beberapa kali sih penghargaan, tapi yang sangat melekat 2017 dapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata nomor 1 Good Governance di bidang Sustainable Tourism. Waktu itu kami dapat pembinaan lah, hadiah dari Kementerian Pariwisata itu. Nah, setelah bikin waktu itu training 1 hari, ternyata dalam training 1 hari itu terbakar tuh. Biasanya kan kalau ngadain training dan sebagainya udah gitu selesai gitu ya. Nah, waktu itu karena lagi semangat, ayolah kita bikin-bikin, awalnya 22 orang. Nah, sekarang berkembang tuh anggotanya Bintan STD Forum itu jadi 154. Padahal itu udah pandemi juga 2 tahun. Nah, yang menarik dari Bintan STD Forum itu apa? Di sini anggotanya yang kita sebut tuh pentahelix. Mungkin pernah dengar ya Kang ya, pentahelix itu. Jadi ada dari swasta. Dialek itu istilahnya HI. Iya ya, ada dari swasta, ada dari pemerintah, ada dari masyarakat, ada dari media ya, ada dari pendidikan tinggi, ada ya 5 kayak gitu, ada pendidikan tinggi. Nah, itu berkolaborasi bagaimana saling bantu lah dalam hal untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan di Bintan. Kebetulan Bintan sendiri itu sektor andalannya itu mirip seperti di Bali, pariwisata. Jadi perikanan dalam pariwisata. Jadi kita bisa saling bantu nih di sini lintas sektor gitu ya. Jadi dari kegiatan ini juga alhamdulillah saya bisa beberapa organisasi, beberapa orang secara perusahaan, secara pribadi ikut terangkat gitu manfaatnya dari misalnya membentuk ada desa wisata dan ada meningkatkan pendapatan masyarakat. Sekarang yang lagi berkembang saya kembangkan tuh lemas tentang UMKM gitu, bagaimana membangun sinergi UMKM yang lagi berkembang di Bintan tentang kerajinan, tentang dan ini sebagainya, grup ibu-ibu dan sebagainya disinergikan dengan yang ada di hotel. Kita punya galeri misalnya dengan pariwisata juga. Jadi kerjasama ini saling menguntungkan lah istilahnya dengan hotel, dengan masyarakat, dengan konsep green juga, karena dalam konsep green itu sebanyak-banyaknya kita memakai produk dari lokal itu lebih bagus karena karbon emisinya kan lebih sedikit. Karbon emisi karena transportasi tidak dibutuhkan banyak. Itu prinsipnya itu yang saya alhamdulillah ya udah kepuasan priceless kalau senang bisa berinteraksi, makanya mungkin lama di sini di Bintan juga. Yang merantau dong ya. Asli mana Kang? Abdi orang Bandung kan. Kok ada singer ya? Iya, saya lahir sampai lulus kuliah Jatinangor tuh di Bandung terus. Pas kerja malah di luar Bandung terus. Pertama kali 9 tahun di Sulawesi itu, Tenggara, udah gitu pindah ke Bintan ya sampai sekarang. Kalau kita sebut sebagai green hotel, green industry, tentu teman-teman kita juga harus green semua. Limbah dalam satu hotel itu mungkin bisa lebih besar daripada limbah dalam satu kampung, satu RT. Bahwa ada satu penelitian, customer itu lebih memilih hotel yang peduli terhadap green issue, sustainable itu sekitar 50% lebih. Jadi dia berani membayar lebih mahal dari itu. Ini ngapain gitu bikin hotel resort di tengah hutan? Biarkan hutan itu di sana, taruh villa itu di tengah hutan. Justru itu yang jadi keunikannya, unique selling point-nya di sana. Hotel di tengah pohon-pohon yang besar, sehingga sekarang pun kalau ada kompetitornya di sana susah bersaing dengan Banyantri. Masa mau menumbuhkan pohon yang udah umurnya 70 tahun, 100 tahun kan nggak mungkin.